Pak Prabowo waktu itu datang memperlakukan PSI seolah-olah kok kesannya sedang mengambil marketnya PDIP, bukan marketnya Gerindra, bukan marketnya Golkar. Kalau sudah begitu, dapat kita simpulkan bahwa benchmark strategi kompetisinya PSI adalah fighting PDIP. Pak Ganjar, Pak Prabowo, Anies Pak Baswedan, Anies, ya. atau jomblo, berarti 4 opsinya. Sis Grace, Halo. apa kabar? Baik, Prof. Renald, udah lama nggak ketemu. Lama sekali nggak ketemu. Lama sekali, Ya. dan Prof. Renald yang saya ingat dari yang terakhir sekali saya pernah wawancara Prof dulu. Waktu masih jadi wartawan Waktu ya? masih jadi wartawan, Ya. nggak berubah. Tambah Iya. tua lah kita. Enggak, sama masih. Sama ya? Iya. Aduh, puji Tuhan, alhamdulillah. Ya. Terima kasih. Ini kali yang keberapa ke Rumah Perubahan? Kayaknya yang kedua, Prof. Kedua, tapi yang ya? pertama udah lama sekali. Lama sekali. Waktu itu Rumah Perubahan belum sebesar yang sekarang. Belum mendirikan partai pada waktu itu juga, Grace. Belum juga, Ya? belum mendirikan partai. Ya, ya. Kita bicara tentang sesuatu yang saya lihat, Grace, ini luar biasa. Itu gagasannya dari mana, Grace, mendirikan PSI? Yang saya tidak kenal Jeffrey Giovanni pada Iya. waktu itu, tapi saya tahu ada Grace yang datang canvassing dari satu tempat ke tempat. Dalam pikiran saya, Anda sedang melakukan donasi, mencari donasi Iya, betul. untuk mendirikan partai. Betul ya waktu saat Betul, itu ya? betul. Ya. Kalau kita ngomong awalnya, Prof, pertama itu saya juga sebenarnya bukan orang yang tertarik politik. Saya nggak pernah bercita-cita dulu ya, bahwa suatu hari saya akan masuk ke politik. Ya. Jadi selama saya jadi wartawan, Prof, politik itu salah satu topik yang saya kurang suka sebenarnya. Saya lebih suka liputan sosial kemasyarakatan, kalau liputan turun ke lapangan bencana. Saya dulu banyak melakukan liputan terkait terorisme misalnya. Itu saya lebih suka yang apa ya, yang seperti itu gitu. Kayaknya ya permasalahannya as it is yang kita lihat begitu. Kalau politik kan berlayer-layer Dan ya kalau kan. wawancara para politisi, mumet kepala kita. Mumet, muter-muter Ya. gitu. Jadi saya nggak minat sebenarnya, Prof, dengan politik sampai di DKI Jakarta tahun 2012 itu kita punya gubernur namanya Pak Jokowi. Ya. Dimana saya yang dari lahir besar di Jakarta Tahu persoalan Jakarta. dan kita sudah dalam tahap pasrah sih, Prof, merasa bahwa ya udahlah ini memang harus kita terima kondisi Jakarta kayak gini, nggak bisa Makin berubah rusak, gitu makin ya. hari, ya. Dari gubernur ke gubernur juga rasanya nggak terlalu ada yang signifikan gitu. Sampai datang Pak Jokowi yang diremehkan karena katanya orang dari Solo, hanya wali kota sebuah kota kecil, budgetnya juga kecil, mana bisa di-compare dengan Jakarta. Waktu itu kan orang kurus. begitu, orangnya kurus, Ya, tidak gagah seperti tokoh-tokoh lain. betul. Makannya gitu kan. pun sedikit. Iya betul, makannya Pak Jokowi sedikit, kita sampai nggak berani ngambil banyak kalau lagi makan sama-sama beliau. Selesai makan nambah lagi di luar. Ya. Nah, jadi ternyata begitu beliau jadi gubernur langsung berubah. Dengan beliau suka random check kan ke kantor-kantor kecamatan, kelurahan. Orang tuh jadi berubah pola kerjanya. Saya ngeliat, wah itu ternyata leadership dalam sebuah posisi atau jabatan publik itu luar biasa besar dampaknya. Disitulah saya dan suami ya mulai tertarik, kita jadi mulai ngomongin di rumah. Bahkan suami saya kan entrepreneur, webpreneur gitu ya, startup di teknologi, dunia IT. Dia sampai ikut-ikutan nanya, kamu tanyain dong katanya, apa nih yang aku bisa bantuin di balai kota, gratis nggak usah bayar gitu kan. Dan semangat itu banyak, Prof. Ingat nggak dulu yang banyak banget orang ngantri mau magang. Ya, betul. 1 bulan, dan yang magang tuh bukan hanya anak-anak yang masih kuliah, tapi yang udah kerja pun rela cuti demi mau magang, mau kontribusi. Jadi sebenarnya orang itu banyak yang mau kontribusi. Singkat cerita, Grace menyaksikan perubahan di Jakarta karena ada leader di situ. Terus apa hubungannya dengan mendirikan partai? Nah, disitulah kita mulai tertarik politik, terus mulai kemudian waktu itu ada gugatan ke Mahkamah Konstitusi terkait presidential threshold. Dan waktu itu putusan MK dibacanya ya oleh para penggugat, termasuk ada Effendi Ghazali di situ. Dia yang menggugat, betul. Bahwa semua partai politik kalau dia adalah peserta pemilu boleh mengajukan capres. Nah, waktu itu kami terpesona, sangat terinspirasi dengan sosok Pak Jokowi. Dan waktu beliau mau maju di Pilpres, itu kan masih pemilihan umum legislatif dulu, baru Pilpres tuh, Prof.
Dan waktu itu sekalipun kepopuleran Pak Jokowi tinggi, masyarakat sangat suka dengan sosok beliau dan berharap beliau bisa nyapres, nggak serta-merta mendapat tiket capres, Prof. Iya, partai politik tidak merespons. Last minute baru merespon kalau Prof ingat kan. Jadi, wah kami semangatnya adalah ketika itu adalah bagaimana agar ke depan kalau ada orang-orang bagus lagi, itu tidak harus melulu tergantung pada partai politik yang existing, yang mungkin ada banyak kepentingan juga di dalamnya. Siapa kami itu? Kami itu saya, ada bersembilan ya, saya, Raja Juli Antoni. Oh, sudah dengan Raja Juli Antoni. Sudah, dari awal, kemudian ada Isyana, ada Suci Mayangsari, ada Satya Chandra Wiguna, ada Danik Eka Rahmaning Tias, ada Novarini, ada Sumardi. Jeffrey Giovanni masuk 9 itu nggak? Ya tentu masuk di situ, tapi beliau itu dari awal Ketua Dewan Pembina. Kemudian Grace, saya ketemu, saya bilang tadi itu mungkin sedang mencari donasi, mengumpulkan sedikit-sedikit, begitu ya. Mengapa Grace yang melakukan itu, bukan yang lain? Ya mungkin karena waktu itu kan paling enggak dari sudah dikenal, antara lain karena saya yang udah dikenal sudah karena di TV selalu. Saya juga kan kebetulan penugasannya juga pernah di Kabar Pasar. Jadi Kabar Pasar itu kan market ya, review, jadi banyak pengusaha-pengusaha yang atau CEO C-level itu kita ketemu dan paling nggak ada ngerti-ngerti dikit lah, Prof. Daripada nggak ngerti sama sekali nggak nyambung nanti kan gitu. Jadi kebetulan banget nih kan orang suka nanya ya, PSI itu fundingnya dari mana? Kebetulan banget Prof ngomong, saya baru ingat. Ada 9 naga katanya. Ternyata kita pernah ketemu di saat saya lagi salah satunya dalam melakukan ketuk pintu untuk fundraising. Betul. Jadi Prof nih saksi hidup bahwa kita nih memang keliling. Ya kita nggak tahu ya Prof, namanya juga kerelaan orang ya. Dan nggak bisa matok kan? Ya betul. Jadi ya serelanya apalagi orang belum lah. dikenal, belum ada wujud barangnya. Belum ada barangnya. Ibarat kita mau jual produk, kita pasarkan, mana barangnya, kita belum pernah lihat. Iya, ibarat produk mungkin kalau jual rumah cuma ada marketnya ya Prof ya. Ya kurang lebih kayak gitu yang Prof saksikan ketika kita nggak sengaja ketemuan di salah Seberapa satu. susah ngumpulin dana pada saat itu? Susah Prof, susah. Saya kenyang dengan fundraising, artinya pernah ngalamin yang minus, pernah Prof fundraising tapi minus gitu ya. Karena event yang kita buat dengan yang uang yang diterima lebih banyak yang uang yang dikeluarin buat event, makan dan sebagainya gitu ya. Lama-lama tahu juga karakter-karakter orang di wilayah di daerah tertentu, mana yang lebih mau berdonasi untuk kepentingan politik, mana yang nggak menstereotipkan orang sih, tapi memang di tempat-tempat tertentu itu bisa agak mirip gitu ya orang-orangnya. Tapi juga ada yang menarik, tolong dijelaskan. Katanya PSI ini ada sesuatu yang mengerikan. Oh ya? Pengambilan keputusan hanya diputuskan oleh satu orang, yaitu Ketua Dewan Pembina. Jadi Ketua Dewan Pembina mempunyai hak untuk menetapkan orang, menentukan siapa ketua dan sebagainya. Seberapa benar itu? Nah, ini mekanisme yang kami buat. Jadi memang di PSI itu, Prof, ada yang namanya Dewan Pembina. Di mana Dewan Pembina ini isinya orang-orang yang telah berjasa pada partai. 9 orang itu termasuk di situ? 9 orang, enggak semuanya. Enggak gitu. Semua. Dan Dewan Pembina ini tujuannya adalah menjaga agar kita bisa terus regenerasi, tetapi memastikan agar siapapun nanti yang memimpin, menjadi ketua umum, itu tetap pada jalur perjuangan partai yang kita set di awal. Berapa lama menduduki jabatan sebagai Ketua Dewan Pembina? Kalau Dewan Pembina, jika untuk pendiri itu sifatnya permanen. Permanen, namanya pendiri. Pendiri, karena pendiri kan. Dicatat dalam akte. Betul, dicatat dalam akte. Kemudian nanti kalau yang akan masuk kemudian setelah pendiri itu adalah ketua umum dan sekjen yang sudah purna tugas atau orang-orang yang dinilai berjasa pada partai. Itu yang akan mengisi pertambahan di Dewan Pembina. PSI ini ada tokoh besarnya, yaitu yang menentukannya itu adalah Jeffrey Giovanni. Dalam pikiran awam nih saya tanya, kayak apa sih Anda pikirkannya? Saya pikirkan pasti dia bandarnya, pasti dia adalah kontributor terbesar. Dia pemegang saham mayoritas katanya. Kalau perusahaan ya cara berpikir logikanya. Itu tidak benar begitu? Saya nggak melihat Bang Jeffrey dalam interaksi saya, Prof, selama hampir 10 tahun di PSI. Dia tidak memposisikan dirinya seperti itu. Bahkan kalau Bang Jeffrey itu justru menghindari
publikasi, dia nggak mau tampil. Dia tidak tampil. Dia justru nggak belakangan mau. Grace yang selalu muncul, bukan ketua umum juga. Iya, dia nggak mau ngambil posisi jabatan apapun. Jadi kalau orang yang punya vested interest kan bisa kelihatan ya, Prof. Saya pikir ya. Sampai saat ini Grace tidak melihat ke situ. Kalau untuk melindungi, kalau dia punya kepentingan, Prof, ya paling real taruh anaknya dong. Ya. Tapi kan hal itu tidak terjadi. Baik. Malah beliau terus mengakomodir anak-anak yang baru untuk mengisi dewan pembina, gitu kan. Grace, kemudian sampai pada pengambilan keputusan, pada saat Giring bilang saya saatnya akan mengembalikan kepada pemiliknya, curhatnya. Kita sempat tanya pemiliknya siapa? Ya pemiliknya masyarakat, dia katakan seperti itu. Oke, baik, kalau begitu sekarang ke depan bagaimana? Ya tentu harus, saya ini udah tua katanya, walaupun umurnya belum 40 ya, baru sekitar 40 awal ya. Nah, tapi 40 kok kayaknya udah tua, dia bilang begitu. Sampai kemudian Anda mendapatkan Kaisang. Ya. Tapi banyak pergunjingan mengatakan, loh kok mengangkat ketua umum partai tidak pakai rakernas, tapi pakai namanya kopi darat, ya, Kopdarnas. Terus terang, saya masuk politik itu ya salah satu inspirasinya bapak saya sendiri. Kalau anak muda, kan banyak juga anak muda yang cerdas-cerdas dan hebat-hebat di PSI. Tapi mengapa mengambil anaknya presiden? Ini pertanyaan juga dari publik. Ini menunjukkan kata mereka, kata netizen, ini menunjukkan ada sesuatu di PSI bahwa pengambilan keputusannya tertutup dan cepat sekali, internal. Itu bagaimana menjelaskannya? Nah, di PSI ini, Prof, memang usia 40. Itu dianggapnya udah tua nih, sedih juga, Prof. Saya sekarang dipanggil sama Kaisang tante. Ya, tapi menarik, Grace, ketika kalian mendukung capresnya yang paling tua, itu juga muncul meme di masyarakat. Katanya partainya anak muda, tapi capresnya yang paling tua. Ini muncul meme ya, saya baca. Belum, Prof. Oh, belum. Kami masih netral. Masih netral. Sarannya Pak Jokowi waktu kami ngobrol sama beliau awal September, Pak Jokowi bilang situasi kita masih cair sekali. Jadi kita lihat dulu amati. Sekarang cawapres aja pada saat video ini kita buat, Prof. Cawapres kan belum ketahuan, ya nggak, Prof? Dan cawapres itu kan juga faktor yang menentukan ya. Bisa akan berlanjut, bisa tidak berlanjut, karena belum didaftar ya. Belum daftar. Secara resmi. Ya. Bahkan yang kemarin ini sudah deklarasi capres cawapres, kalau belum akad di KPU bisa jadi berubah lagi tuh, Prof, last minute kan. Bisa jadi yang capres menjadi wapres begitu ya. Iya, atau cawapresnya nanti pindah lagi kemana kita nggak tahu, Prof. Jadi koalisinya masih bisa berubah. Masih bisa berubah. Ini menarik. Data polling yang dilakukan oleh teman-teman ini memang agak lucu kali ini. Tapi kalau saya amati, Grace, polling ini tidak hanya dibentuk untuk mendapatkan fakta, tetapi juga untuk membentuk fakta, membentuk opini. Dan biasanya nanti setelah saya bicara dengan para ahli statistik, biasanya nih trennya para pembuat polling itu baru kelihatan yang benernya menjelang akhir katanya. Kalau di awal-awal tuh masih banyak unsur pembentukan opini katanya ya. Nah, karena ada beberapa lembaga yang kelihatannya angkanya berbeda, berkebalikan. Jadi mungkin mereka masih mencoba membentuk opini dalam pikiran saya. Dan kemudian nanti menjelang akhir baru kemudian ketemu angka yang sama-sama mereka sepakat. Kelihatan. Sebagai mantan CEO lembaga survei, Prof, memang akhirnya yang kita harus pegang adalah kredibilitas atau track record dari lembaga survei ya. Banyak kan, apalagi menjelang pemilu, pilkada tuh biasanya banyak muncul lembaga-lembaga baru yang nggak punya track record dan akhirnya main-main di tempat yang Prof bilang. Melihat gitu kan. Proyek di situ. Ya, karena kesempatan untuk mencari uang misalnya. Dan pertanyaan itu juga penting ya, Prof. Pertanyaan bagaimana memformulasikan pertanyaan yang akan disampaikan kepada responden itu mempengaruhi orang untuk memberikan jawaban gitu kan. Apalagi pertanyaannya kan biasanya banyak tuh, Prof, ya kan. Gitu. Jadi makanya tergantung kredibilitas dari lembaga itu sangat penting. Baik. Gitu kan. Grace, sebelum kita lanjutkan, kita ngopi dulu ya. Ngopi dulu ya. Ini kopinya karena enak ini adalah di sini. Coffee shop ya. Ya. Selamat pagi, Mbak Grace. Pagi. Mau pesan kopi apa? Saya rekomendasinya aja deh yang paling enak. Oh, black coffee kali ya. Oke, ikut. Oke. Ya, saya kopi hitam. Grace kopi hitam ya. Saya ikut rekomendasinya aja yang paling enaknya. Ini kopi apakah dari sini juga, Prof? Anak-anak muda ini mereka menjadi barista dan mereka meracik sendiri sampai mereka menemukan, tentu sebagian orang-orang yang sudah berpengalaman di beberapa kafe yang lain, terus kemudian mereka belajar sampai kemudian mereka ketemu formulanya di sini. Dan kopi Indonesia asli dari beberapa daerah.
Baik, mungkin kita juga cobain. baristanya nih anak muda. Iya, kebetulan Suara anak kan muda lagi perlu kita rame-rame dengar. nih Mas Ya. Kaisang, Mbak. Iya. Saya penasaran. Cerdas ya, ngambil orang yang sudah dikenal, yang kemudian lagi lucu-lucunya, lagi juga. populer ya. Nah, apa sih kesamaan yang dimiliki oleh PSI dan juga Mas Kaisang sehingga ditunjuk sebagai ketua umum gitu ya? Dari gagasan ataupun track recordnya Mas Kaisang gitu. Sama-sama muda, meskipun saya sekarang dipanggil tante sama Kaisang, ampun deh. Karena katanya kalau Kaisang kan umur 28 Belum 30, ya. Belum ya. 30. Belum, dan orang tuh kalau ngeliat Kaisang mungkin kebanyakan kan kalau di podcastnya bercanda-bercanda gitu ya. Kesannya Image-nya kayak nggak komedi. serius. Lebih mirip komedian dia sekarang. Tapi interaksi kami dengan Mas Kaisang, dia itu matang banget untuk usianya yang 28 gitu. Mungkin ya Prof. Ya. Anaknya Prof Renal ini juga dari kecil dengar papanya ngomong bisnis gitu juga. Jangan-jangan nggak usah kuliah bisnis juga udah punya best practice, melihat best practice gitu kan. Dan Asalkan dia punya panggilan, iya, tentu silakan. tentu silakan. Gitu ya. Nah, Mas Kaisang, kalau saya ngelihat bagaimana dia menyikapi berbagai isu, pemikiran-pemikirannya dia itu sangat mature untuk ukuran umur 28, mungkin karena Prof dari kecil yang dia lihat adalah sosok Pak Jokowi jadi wali kota 2 periode di Solo gitu kan. Udah biasa lihat orang datang ke rumah punya masalah, gimana solusinya, minta bantuan gitu kan. Udah biasa mendengarkan percakapan tentang tata kota, bagaimana mengatasi kemiskinan, membuka lapangan pekerjaan, lalu naik ke isu-isu DKI, sekarang isu-isu nasional, geopolitik bahkan. Kita hitung ya, 2 periode wali kota berarti hampir 10 tahun. Iya. Ya. Setelah itu jadi gubernur DKI berapa tahun? Nah itu kan 2012, 3 tahun ya? kemudian sampai 2014, 2 tahun lah ya kira-kira. Berarti 12 tahun sudah. Kemudian jadi presiden hampir 10 tahun. tahun. Sekarang hampir 10 tahun. Berarti 21 tahun. Iya. Berarti Kaisang pada waktu itu masih umur 7, sekitar 6 tahun. 6-7 tahun. Iya, itu yang ya seperti itu. Anak saya aja Prof nih umur 9 sekarang ya, dan umur 7 itu aja karena ngelihat mamanya pergi melulu urusan PSI, ntar kadang-kadang di rumah teleponan kan, kedengeran kan, atau di mobil lagi, semuanya ngomonginnya politik gitu, sedikit banyak dia ngerti gitu, dan mulai nanya-nanya juga gitu. Dan bisa bilang gini, waktu saya lagi kemarin nih baru Prof, kita ke Alam Sutra, kabut kan, polusinya pada hari Minggu gitu, dan pagi-pagi gitu ya. Waduh ini polusi parah banget, kayak ngomong gitu sama suami gitu kan. Anak yang paling kecil umur 7 aja bisa ngomong, oh kalau gitu kita semua harus pakai mobil listrik dong. You tell the government katanya gitu. You can work with the government katanya gitu kan ini. Jadi sudah bisa jadi advisor. Udah bisa berpikir tentang policy dalam pikiran kecilnya dia di umur 7 gitu kan. Harus diubah dong polisinya, mobil-mobil yang ini nggak boleh lagi dipakai katanya. Ganti dong ke mobil listrik. Bilang dong ke pemerintah gitu kan. Ini umur 7 anak saya dan saya belum jadi apa-apa gitu Prof. Bagaimana dengan Kaisang yang dari umur 6-7 itu ya exposure-nya lebih daripada anak saya gitu kan. Tadi sama-sama muda. Nah, PSI sendiri mendefine muda itu gimana sih? Karena kan kadernya juga nggak selalu muda gitu. Ada juga yang di atas 50 tahun. Bener, kalau untuk kader sih kita udah nggak kasih batasan umur Prof. Memang dulu kami buat aturan waktu di awal ya, periode pertama untuk pengurus itu maksimal umur 45. Dan ternyata setelah waktu itu kami masih umur 30-an Prof gitu kan, ngelihat umur 45 kayaknya tua gitu ya. Jadi setelah pengurusnya tua, kok gua nggak boleh di sini? setelah kita jalanin, oh ternyata 40 orang usia 40 tuh banyak yang jiwanya masih muda. Bahkan kita punya salah satu caleg nih sekarang, Inang Irma Huta Barat, usianya udah hampir 60. Saya ketemu 2 minggu yang lalu ya. Inang Irma itu kalau sekali turun ke dapil bisa 2 minggu ngilang di bukit-bukit di desa di pegunungan, dan pulang keluar dengan masih gagah perkasa gitu kan. Jadi kita ngeliat, wah orang ternyata kalau umur 60 sekalipun, yang dulu kita ngebayanginnya kayak udah usia senior banget, ternyata tergantung orang sih Prof. Jadi selama dia masih mau berjuang, selama masih mau terbuka pada gagasan-gagasan baru gitu ya, mau diajak berdiskusi juga masih nggak mandang orang karena dia muda lalu dia makasih. Kamu nggak tahu apa-apa gitu kan, itu berarti masih kita bisa ajak
bareng-bareng bekerja, berjuang sama-sama, Prof. Gitu. Jadi kita sekarang udah nggak ada. Sudah terjawab. Jadi jiwanya muda, jiwanya muda, pemikirannya muda. Walaupun kita makin tua dan beda generasi, bisa saja cara pandang kita kayak berbeda. Kayak Prof Reynold nih, tak lekang zaman kan. Dari zaman saya masih kecil sampai sekarang, Prof Reynold masih relevan. Kurang lebih Prof Reynold ini juga PSI banget. Nah, masih kaitannya dengan yang sambil ngopi ya. Di beberapa survei dan pemberitaan gitu, concern anak muda itu korupsi, kemudian environment lingkungan, kemudian mungkin kegelisahannya soal lapangan kerja. Tapi kok BPJS gratis ya? Yang mungkin sering dimunculkan di media gitu, programnya. Sebenarnya banyak sih programnya, tapi antara lain memang yang keluar duluan gitu ya, yang kemudian juga ramai diomongin karena keluar di TikTok dan sebagainya gitu kan. Isu ada yang seksi nanya barangkali. gitu ya, itu BPJS gratis. Tapi BPJS gratis itu sebenarnya isu kita semua sih, karena anak muda kan nggak berarti nggak bisa sakit gitu kan. Dan yang kita inginkan, Prof, atau perjuangan sebenarnya BPJS itu sudah ada dasar hukumnya dalam konstitusi kita bahwa setiap warga negara bisa mendapatkan akses pada layanan kesehatan. Tapi sekarang BPJS kan masih berupa membership. Artinya antara kita dibayarin sama pemerintah kalau kita bisa terdaftar di Kartu Indonesia Sehat, atau kita bayar membership kita sendiri. Nah, kalau kita tidak dua-duanya nih, nggak bayar sendiri ataupun tidak dalam Kartu Indonesia Sehat, maka kita tidak bisa mengakses BPJS. Yang ironis, contoh kasus real, ada sebuah keluarga di Jember Agustus yang lalu. Mereka ini keluarga sangat sederhana. Suaminya penjual gorengan. Istrinya di rumah, ibu rumah tangga, ngurus anak 3, Prof, dan punya masalah kejiwaan. Ternyata entah kenapa mereka tidak terdaftar sebagai penerima Kartu Indonesia Sehat. Mungkin karena ya kan pendataan masyarakat itu banyak dan kadang-kadang ada celahnya juga ya, Prof, nggak terdaftar. Saking miskinnya ada juga orang yang tidak punya surat-surat. Iya, begitu kan. Bisa terjadi. Alamat rumahnya juga tidak jelas ya, atau berada di tengah hutan, di pinggir hutan, betul. Bisa terjadi. Nah, dalam kasus ini mereka selama masih mampu bayar tuh iuran sendiri, lalu istrinya bisa berobat ke rumah sakit jiwa. Tetapi kemudian ada masa di mana ekonomi mereka memburuk, mereka nggak mampu lagi, Prof, membayar iuran BPJS ya, yang cuma 35.000 itu gitu. Akhirnya nggak bisa berobat, nggak bisa memakan obat secara rutin, padahal dia butuh untuk kejiwaannya, kambuh penyakitnya. Lalu dia membunuh anaknya, si ibu ini membunuh anaknya 2 orang. Ini fenomena sosial yang banyak terjadi sekarang. Lalu habis itu dia bunuh diri. Suaminya pulang malam-malam kaget ngelihat istrinya sudah nggak ada, anaknya 2 udah meninggal juga. Anak yang ketiga untung masih selamat, tapi trauma berat karena mau dibunuh sama ibunya gitu. Nah, mereka ini kan harusnya adalah orang yang memenuhi kriteria untuk masuk penerima Kartu Indonesia Sehat, tapi karena pendataan kita nggak terlalu baik, akhirnya jadi nggak gratis terima. Ini kepada siapa? Jadi gratis itu kepada maksudnya yang tidak mampu atau kepada semua orang? Karena itu adalah hak semua warga negara. Tapi tergantung apakah orang itu mau pakai atau mau, saya juga mau punya asuransi sendiri, ya silakan. Tapi paling tidak sudah disediakan. Dengan itu semua tercover, maka orang nggak perlu lagi menggantungkan pada datanya akurat atau enggak. Kalau tim datanya akurat dia terdaftar, kalau enggak nggak terdaftar. Ini otomatis terdaftar. Jadi asal punya KTP atau asal dia warga negara otomatis terdaftar. Itu yang ingin kami perjuangkan. Toh ternyata kalau dilihat dari segi uang, Prof, kalau lihat dari tahun lalu BPJS itu menghabiskan sekitar 113 triliun rupiah per tahun. Per tahun ya, biaya yang dikeluarkan untuk BPJS kesehatan ya. Sementara kalau kita bandingkan BBM bersubsidi itu 500 triliun gitu kan. Nah, jadi kalau dialihkan sebagian aja misalnya salah satunya, atau hitung-hitungan kita kemarin kan PPN habis naik ya, Prof, dari 10 jadi 11%. Nah, ada kenaikan 1% dari 10 ke 11 itu nilainya kurang lebih sekitar 50-an triliun. Itu sudah bisa mengcover BPJS yang sifatnya membership. Ya. Sebenarnya. Tapi dianalisis tidak bahwa harga BBM ini juga kemungkinan akan mengalami kenaikan karena kemungkinan ada supply chain yang terputus, ada perang, geopolitik berubah, dan sebagainya. Karena negara-negara mulai menggunakan senjata komoditas. Dan Arab Saudi tengah menurunkan produksi minyaknya. Dan sebagainya. Balik lagi sih, Prof. Subsidi kan bisa tambah besar itu. Betul. Ya. Opsi-opsinya ada banyak, Prof. Misalnya lagi mungkin ya, Prof, ya kalau kita lihat rokok. Orang yang ngerokok, memang ini berdasarkan kajian akademik, mau dinaikkan harganya itu kan tetap membeli.
Mungkin bisa ada kenaikan dari cukai rokok yang kemudian peruntukannya untuk BPJS. Jadi sebenarnya kan politik anggaran sih Prof. Politik intinya. anggaran. Politik anggaran. Jadi ruang perjuangannya adalah di forum-forum legislasi nanti di parlemen. Tetapi jadi intinya ada gambaran seperti itu ya barangkali. Sudah ada payung hukumnya dalam konstitusi kita, kayak pendidikan juga, dan pendidikan kan sekarang sudah gratis ya Prof ya. Syukurlah. Nah, bagaimana agar anggaran itu bisa lebih dioptimalkan supaya harusnya pelayanan kesehatan untuk semua masyarakat ini sesuai dengan konstitusi juga bisa terlaksana. Ya. Baik, gitu. lanjutkan pertanyaan untuk anak muda. Implement itu tentu ada tantangan. Iya. Di antaranya mungkin seperti yang standpoint yang PSI selalu ungkapkan, anti korupsi, kemudian money politik. Tapi kan orang dinamis, Mbak. Artinya bisa berubah gitu. Nah, gimana tuh mengontrol itu? Sistem seperti apa yang PSI punya sehingga nggak terjadi? Ataupun kalau terjadi gimana tuh sikapnya? Ini barisannya cerdas banget ya Prof ya. Kayaknya bisa jadi anggota dewan ya Prof. Mungkin belajar nyalek ya, aja yuk, nyalek. Gitu. Jadi ngejaga orang ya. Tertarik banget nih. Kemarin belum lama ini, beberapa hari lalu baru aja Mas Ketum Kaisang ngomong, kita ini kan PSI terus-menerus mensupport RUU perampasan aset buat koruptor, Prof. Karena koruptor itu nggak takut mereka di penjara. Penjaranya juga cuma sebentar, paling 4 tahun, 5 tahun, keluar-keluar masih kaya. Jadi kami mensupport dari awal tentang RUU perampasan aset yang sebenarnya udah diwacanakan oleh Pak Jokowi, tapi parlemennya nggak mau bahas kan. Nah kemarin tuh Mas Kaisang bilang kalau kita belum bisa menjadikan itu undang-undang gitu ya, belum bisa berjuang sampai bentuknya jadi undang-undang, udah kita terapkan aja internal. Kita buat fakta integritas. Jadi kalau ada nih kader kita atau anggota legislatif kita yang korupsi sebelum dia disita asetnya oleh negara, udah kita sita dulu, misalkan fasilitasnya gitu ya, hak-haknya sebagai kader atau anggota legislatif dalam PSI. Jadi intinya ada semangat di dalam sistem PSI untuk memberikan punishment kepada mereka yang nggak sesuai dengan nilai-nilai kita gitu kan. Terus juga Mas, yang paling penting juga nih, orang itu kan korupsi antara lain katanya pembenarannya Prof, karena mau balik modal Prof. Gitu kan, karena biaya politik yang mereka keluarin gede, biaya kampanye itu bisa variabel, Prof, tergantung dari kreativitas kita di lapangan. Memang sangat mahal, politik gitu kan? Indonesia sangat mahal. Tapi dalam pengalaman kami di pemilu yang lalu, bisa kok Prof ditekan dengan cara-cara kreatif, nggak mesti bentuknya kalau harus ngasih apa ya, semuanya harus dikasih serangan dalam bentuk fajar itu pasti mahal gitu kan. Dan salah satu elemen mahalnya nih Mas David, karena untuk tiket jadi calegnya udah mahal, jadi caleg. Untuk dapat nomor urut cantik juga udah mahal. Setoran partai itu belum juga lagi mahal. Nanti persoalan Prof. Di KPU nah, gitu. nanti. Jadi apa ya, kalau kemarin tadi nyambung sedikit ke pertanyaannya Prof. Jadi nyambung nih dua. Kalau hari ini ada yang nanyain PSI soal proses kaderisasi dan sebagainya. Rasanya sia-sia kalau kita bicara soal kaderisasi, tapi ujungnya partai itu masih narik uang untuk caleg, masih narik potong gaji atau narik iuran di untuk PSI anggota legislatif. Nggak ada. Nol. Enak ya, jadi gaji penuh diterima oleh anggota. Di mana hari ini pasarannya Prof, yang kami dengar di lapangan itu 30-50% dipotong, gitu kan. Jadi mau ngomong kaderisasi, sekolahnya boleh panjang, bertahun-tahun, jenjangnya panjang, tapi ujung-ujungnya partainya narikin uang atau mewajibkan iuran yang besar. Kalau ada acara-acara, anggota ikut saweran? Sifatnya Sukarela. Kalau yang diterapkan di misalnya memotong atau iuran wajib dari anggota legislatif itu kan wajib Prof sifatnya. Baik. Gitu. Baik. Dan gaji misalnya ditransfer dulu ke partai, habis itu partai baru yang meneruskan. Itu kan di situ dipotong. Kalau PSI dari kasnya pemerintah langsung ke rekeningnya anggota dewan. Gitu. Baik. Oke. Ya, seru gitu. banget. Oke deh, silakan. Ini kopi aja Mas, nggak ada snack-snackan. Menunya boleh banyak. Nanti pesan lagi mungkin. Oke. Pastry-nya bisa dikeluarkan sekali ya. Makasih Mbak Grace. Makasih. Makasih David. Ya baik. Grace, juga tadi kita belum jawab itu bagaimana kok pengambilan keputusannya bukan mekanisme partai yang seperti dipikirkan. Governance-nya bagaimana? PSI itu sebenarnya tiap minggu Prof, kita tuh punya forum rapat nasional setiap minggu. Zoom. Gitu.
Jadi nggak mesti hadir fisik, tapi forum-forum untuk mendengarkan aspirasi nasional tuh setiap minggu by Zoom, namanya apel siaga setiap hari Senin pagi gitu. Nah, aspirasi-aspirasi untuk mendaulat Mas Kaisang itu sudah dijaring dari bawah. Kemudian puncaknya sebelum Kopdarnas, kami sebutnya Kopi Darat Nasional, memang itu istilah nama acaranya gitu ya, nama acaranya. Di situ ketua-ketua provinsi juga berkumpul, bahkan Bro Giring sekalipun sebagai ketua umum sebelumnya ketika itu juga memberikan aspirasi yang sama. Kita ingin mendaulat Mas Kaisang, meminta Mas Kaisang untuk mengambil tongkat estafet selanjutnya. Mungkin organisasi kami tata kelolanya memang nggak bisa disamakan dengan partai-partai lain. Kalau di partai lain yang saya amati, Prof, jika ada pergantian kepengurusan, maka orang-orangnya ketum A gitu ya, yang digantikan itu semua disingkirkan atau digantikan oleh ketum yang baru dengan bawa orang-orangnya. Bisa. Kalau di PSI nggak gitu, Prof. Di PSI itu saya kemudian beralih ke tongkat estafet, beralih ke Giring, saya tetap ada di sana gitu kan. Dan dua-duanya boleh berbicara kepada publik atas nama partai. Dan justru kita punya keunggulan yang berbeda-beda. Strength-nya kita kan beda gitu kan. Karena saya udah lama jadi wartawan, saya mungkin lebih familiar dengan isu-isu politik. Bro Giring itu keunggulannya yang saya dan teman-teman lain nggak punya adalah dia itu untuk ke grassroots lebih cair dan lebih diterima. Cair dan itu sangat keunggulannya. Masing-masing punya keunggulan. Dan buat kami, kita ini kerja tim. Keunggulan saya di sini. Saya nggak punya yang Bro Giring punya nih. Bro Giring menambahi atau menambal fitur yang kita nggak punya. Ada lagi satu lagi, Grace. Masuk menambah fitur yang kita nggak punya juga. Jadi semuanya tetap berfungsi, berkontribusi sesuai dengan strength-nya masing-masing. Ada lagi masalah isu governance juga yang muncul ya, yaitu mengenai jabatan yang diisi. Bisa naik, bisa turun. Julie Anthony itu sudah menjadi Dewan Pembina, anggota Dewan Pembina ya. Kemudian tadinya Sekjen, Dewan Pembina. Kaisang masuk ganti lagi jadi Sekjen lagi. Itu governance gimana? Atau masih merangkap sebagai Dewan Pembina dan Sekjen? Memang di ADART dibolehkan. Dibolehkan. Dan lagi ini hasil dari diskusi bareng-bareng juga ya. Artinya ada perwakilan dari beda generasi, beda perspektif kan, Pak Renald, ya enggak? Bro Wamen sekarang udah punya pengalaman juga di eksekutif dan juga tahu dengan tantangan-tantangan kita selama ini, agar kemudian ide-ide dan Mas Kaisang tuh bawa ide-ide segar-segar baru, kemudian mencari titik temu. Nah inilah biar ada balance-nya gitu. Oke, baik. Kemudian betapa menyenangkannya ketika Prabowo ternyata datang sendiri ke kantornya PSI. Kelihatannya teman-teman yang tadinya begitu marah sama Prabowo, begitu senang sekali. Bahkan Ade Armando sempat membuat tulisan, yang lain juga membuat tulisan. Saya ketemu dengan beberapa teman di PSI mengatakan, bayangkan bro, coba Prabowo seperti itu saja datang ke tempat kami. Kami mau ke PDIP mencalonkan Ganjar, kemudian kami dikatain katanya anak kecil segala macam. PSI kami nggak kenal, PSSI kami tahu, PSI kami nggak kenal. Itulah bagian dari pembelajaran aja, Prof. Bagian dari pembelajaran. Bagian dari pendewasaan kami juga. Kan harus tough ya, di politik harus tough kan. Jadi kalau cuma begitu aja udah gugur, ya susah nanti menghadapi tantangan yang lain-lain. Namun demikian, kemudian statement-statement yang muncul adalah betapa memuja-muji Prabowo dan kemudian seakan-akan menjadi pendukungnya Prabowo. Sempat keluar pernyataan-pernyataan demikian. Jadi gini konteksnya, nah makanya untuk semua hal saya pikir orang tuh harus ngerti atau mencari tahu konteksnya tuh apa gitu kan. Kadang kan media ini semua serba cepat ya Prof, yang diambil hanya petikan-petikan tanpa memberikan konteks yang seutuh gitu. Nah konteksnya kami ketika itu adalah kami ini sadar diri bahwa kami ini nobody Prof. Kami ini partai kecil, kami belum ada di parlemen, kami ini udah biasa dipandang sebelah mata gitu kan. Kalau dalam acara-acara ada bangku depan VIP misalnya, PSI ditaruh di belakang itu udah biasa. Di gitu baris kan. kedua, baris ketiga. Ya gitu, kalau ada foto kadang lupa dipanggil itu udah biasa juga gitu, namanya juga bocil gitu kan. Yang membuat teman-teman hari itu tersenyumnya agak lebih lebar dibanding biasanya adalah karena yang Pak Prabowo waktu itu datang dengan jajaran lengkap, memperlakukan PSI seolah-olah bukan anak kecil yang bukan siapa-siapa, tapi mengapresiasi kami sebagai
partner yang selevel gitu kan. Beliau datang sendiri dengan wakil ketua umum, dengan elit pejabat teras partainya, mantan Wagub DKI pun datang, ketua fraksi Gerindra di DKI datang, lengkap datang dengan sangat merespek teman-teman yang kecil-kecil ini gitu. Jadi tidakkah dibaca wajar orang sedang punya kepentingan, dia ingin dapat dukungan dari semua pihak dengan argumentasi yang sama. Bukankah di saat yang sama juga capres-capres yang lain punya kepentingan, tapi kan mereka tidak datang ke kantor PSI ketika itu ya, gitu kan. Jadi sama-sama punya kepentingan, sama-sama juga sampai saat ini pintu yang kami terbuka. Hanya Prabowo. Baru Pak Prabowo yang datang kebetulan. Ketua partai lain belum? Tapi siang ini, hari ini nanti kita akan ketemuan dengan Mbak Puan. Ya, gitu pada saat kami merekam ini adalah tanggal 5 Oktober. Siang ini akan ketemu dengan Ibu Puan. Dengan Mbak Puan. Di kantor PDIP atau enggak, Ibu Puan di sebuah tempat publik. Kalau untuk proses dukung-mendukungan sampai hari ini, detik ini dibuat video, kami masih netral, masih mengamati cawapresnya belum ketahuan, mendekati akad di KPU ada berubah lagi nggak nih koalisinya? Mengapa itu kan masih PSI masih berubah dengan cepat seperti itu, seperti kebawa perasaan? Masih ingat pada waktu itu PSI lah yang pertama kali mengatakan, telah menetapkan bahwa mendukung Ganjar Pranowo, kemudian memasang juga beberapa baliho, ya, menyebutkan Ganjar Pranowo, tapi setelah itu kemudian Prabowo datang mengatakan tidak lagi dengan Ganjar, dan kemudian mengatakan Prabowo, tapi kemudian sekarang mengatakan ojo ke susu. Kami nggak pernah bicara, kami tidak lagi dengan Pak Ganjar. Nggak pernah ada statement seperti itu, gitu kan. Dan waktu 2022 kami mulai mengangkat isu Pilpres itu punya tujuan, Prof. Tujuannya adalah agar publik itu mulai mendiskusikan soal Pilpres, jangan mepet-mepet nih kayak sekarang kan udah tinggal 3 bulan, 4 bulan, mendadak semua orang bahas Pilpres gitu kan, udah terlambat. Harusnya kita mulai melakukan pembahasan itu buat kami jauh-jauh hari. Nah makanya PSI membuat jajak pendapat, rembuk rakyat, gimana hasilnya Mas Ganjar. Waktu itu kan PDI juga belum memutuskan ya antara Mas Ganjar kah atau Mbak Puan kah. Jadi kami membantu menyampaikan aspirasi masyarakat ini Mas Ganjar gitu kan. Jadi itu bagian dari proses Prof yang belum final sampai di situ. Tapi setelah itu pembicaraan mendukung Ganjar tiba-tiba hilang. Tiba-tiba seperti kesel. Tidak dianggap oleh partai besar, oleh PDIP. Namun kalau kita sadari sebetulnya yang dibegitukan bukan cuma PSI. Bahkan Ganjar pun juga dibegitukan oleh teman-temannya. Gitu. Ini kan kami semua masih ketika proses, awal ya, kita bicara awal ya. Kami semua kan masih proses belajar ya Prof ya. Di benaknya teman-teman, sederhana, kami buat rembuk rakyat, jajak pendapat, kami umumkan, terus kemudian silahkan diterima bagaimana oleh masyarakat. Kalau teman-teman ada yang mau bantu mulai sosialisasi ke masyarakat, agar mulai timbul diskursus publik gitu ya, tentang capres itu ya silahkan, bentuknya apa kami bebaskan. Gitu kan. Nah dalam proses jadi sampai hari ini belum ada diputuskan. Betul, dalam proses ini kami kan belum pernah tuh punya proses kayak gitu kan. Kami nggak kebayang bahwa ternyata dimaknai, apa kemarin tuh, ini kata-kata yang saya quote ya, dimaknai misalnya itu kan bukan kader kamu gitu misalnya, jadi nggak pada tempatnya misalnya. Itu kita tidak terbayangkan sebelumnya gitu kan semuanya. Jadi ini semua genuine saja. Iya gitu. Jadi proses pembelajaran kita juga, oh ternyata bisa ada implikasi begitu ya. Oh mohon maaf kami nggak kepikiran, nggak punya maksud buruk. Tapi kalau dirasa tidak nyaman ya kami mohon maaf. Kami pernah buat video permintaan maaf juga Prof secara sampai harus begitu ya bikin pernyataan buat maaf. Video permintaan maaf bahwa kami nggak punya maksud negatif. Mohon maaf kalau dimaknai berbeda. Namun di lain pihak tentu saja ini bisa menunjukkan kesan bahwa sebetulnya bukan cuma belum diputuskan siapa presiden yang akan didukung, tetapi juga bisa mencerminkan bisa balik lagi ke Ganjar juga. Bisa aja. Bisa. Kalau ke Anies kan tidak. Opsinya sekarang kan ada 3 kan. Kalau nggak berubah ya Prof ya. Pak Ganjar, Pak Prabowo, Anies, Pak Anies atau jomblo. Berarti 4 opsinya. Jomblo.
What do you mean jomblo? Jomblo mungkin antara tidak mendukung capres manapun atau mendukung lebih dari satu capres gitu. Bisa juga kan. Ini kan proses masih berlanjut, Prof. Kita juga nggak tahu capresnya nanti ada berapa, Prof. Ya, belum pernah saya dengar ada partai mendukung jomblo. Bisa mendukung lebih dari satu partai, dari satu calon. Kenapa kita harus ikut template yang sudah ada? Gitu sama seperti tata kelola organisasi di PSI juga, kita terus berubah, artinya terus bertumbuh ya. Baik, sesuai dengan kebutuhan organisasi. Grace, saya beranjak dari kacamata orang marketing, dan saya kira pasti PSI juga memikirkan marketnya PSI itu siapa sebetulnya. Ada yang mengatakan bahwa ini market PSI adalah urban, masyarakat urban, terdidik, dan kelas menengah. Ya kan, masyarakat juga melihat ketika mereka melihat orang-orang PKB, banyak orang dari daerah tertentu, kaum sarungan, terus mereka mengidentikan dirinya sebagai orang itu, terus kemudian pemilih juga bilang, saya kayak gitu. Misalnya saja orang-orang PKS dengan sebagian orang yang penampilannya seperti itu. Kemudian kita lihat bahwa pendukungnya yang memilih juga, kok kawan kita kesini kesana, oh dia sama. Ada atau persepsi similarity, kesamaan. Ya, orang yang sama akan flock together. Burung-burung yang sama, yang sayapnya sama, bulunya sama, akan terbang beriringan, dikatakan begitu. Dan mereka menjadi kawan. Siapa market yang dibidik oleh PSI? Mengutip pernyataannya Mas Ketum Kaisang, marketnya PSI atau yang kami ajak ya untuk bergabung itu adalah yang berjiwa nasionalis, baik itu nasionalis muda ataupun yang berjiwa muda, Prof. Gitu. Itu pernyataannya Mas Kaisang. Kalau yang tadi Prof bilang urban gitu ya, menengah. Memang karakter ini yang kemarin menjadi karakter utama pemilih PSI di pemilu yang lalu. Dan itu tidak banyak. Iya, terbatas. Mungkin karena juga waktu itu yang kenal PSI masih terbatas, Prof. Kami itu pemilu pertama, ya Prof yang saksikan sendiri, kami betul-betul fundraising ketuk pintu untuk sosialisasi nasional, Prof. Dikenal oleh 270 juta orang, dengan orang yang tinggalnya nggak di berbagai penjuru tempat kan nggak mudah ya. Gitu. Waktu itu sampai di pemilu lalu, yang tahu pernah dengar PSI itu hanya 54% orang. Dengan keterbatasan kami waktu itu cuman bisa kebanyakan kampanyenya via media sosial. Ya akhirnya memang yang mungkin mendengar PSI kebanyakan adalah yang ada di kota karena internetnya lebih bagus. Yang terdidik misalnya karena dia lebih kritis dengan isu-isu yang PSI bawakan. Bukankah selama ini PSI sering menyuarakan soal toleransi? Ya. Ya, soal bagaimana anti korupsi dan sebagainya. Betul. Dan kalau bicara tentang kaum nasionalis yang dibidik, berarti PSI pun akan bentur dengan partai nasionalis lain yang sudah besar. Tapi itu kan kolamnya gede banget, Prof, nasionalis. Jadi kita berenang di sini, yang lain berenang di mana supaya nggak benturan. Kenapa nggak membidik kelompok lain yang sudah mulai beralih dari tadinya nasionalis menjadi agamis dan kemudian ingin seakan-akan memisahkan diri dari negara kesatuan Republik Indonesia, ingin mendirikan negara agama. Kenapa tidak membidik kaum muda yang itu supaya mereka menjadi lebih nasionalis dengan nasionalis hari ini dengan konsep yang baru? Dulu waktu saya sekolah, Prof, ibu guru tuh bilang gini, kalau lagi ujian anak-anak katanya, kerjakanlah soal yang lebih mudah terlebih dahulu. Itu mengubah orang yang punya paham yang berbeda susah banget, Prof. Jadi lebih yang low hanging fruit. Kalau di pohon metik tuh jangan yang tinggi-tinggi, yang di bawah yang bisa kita jangkau sedikit langsung kita ambil. Yang Prof bilang kan sangatlah ideal kalau bisa kita meyakinkan orang, tapi yang punya paham yang sangat berbeda jauh ya, Prof. Tapi itu prosesnya kan amat sangat lama dan belum tentu berhasil, apalagi kalau seseorang yang sudah punya keyakinan yang begitu kuat gitu ya. Grace, selain market strategi, ketika kita mendesain partai dengan 18 partai politik bertarung seperti ini, supaya kita bisa menang, maka kita juga menggunakan strategi kompetisi. Siapa kompetitor kita yang paling besar yang mau kita bidik, yang mau kita sikat, yang mau kita curi marketnya. Kalau demikian, saya bisa menyimpulkan dengan masuknya Kaisang. Orang tahu Kaisang keluarga besar PDIP. Pak Jokowinya berkarir dari kecil di PDIP, kemudian masuklah anaknya Pak Jokowi di sini, dan dia warnanya nasionalis seperti bapaknya. Kalau sudah begitu, dapat kita simpulkan bahwa benchmark atau strategi kompetisinya PSI adalah fighting PDIP. Enggak lah, Pak.
Mas Kaisang ini. Maaf ya, ini pertanyaan kelihatannya berat, tapi sebenarnya ringan-ringan yang dijalankan oleh PSI. Ya. Mas Kaisang ini dia punya kemandirian dalam berpikir ya saya rasa. Dan saya lihat di keluarga Pak Jokowi, dalam interaksi saya yang terbatas ya Prof, mungkin saya bisa salah juga membacanya, kan saya nggak hari-hari di dalam keluarga rumahnya Pak Jokowi. Tapi sama Pak Jokowi sendiri ketika melamar Kaisang? Kami waktu nanya ke beliau, udah lama sekali Prof ya kan, kalau ada waktu ketemu Pak Jokowi, berbagai hal dibicarakan, kami minta wejangan dari beliau, pernah bertahun-tahun yang lalu, saya lupa tahun berapa, kita nanya tuh, kira-kira Pak Jokowi, Mas Kaisang tuh tertarik nggak ya politik? Dia beliau ketawa, senyum, terus bilang, tanya sendiri aja sama anaknya, katanya gitu. Jadi Pak Jokowi, Ibu Iriana yang saya lihat bukan tipe orang tua yang memaksakan atau menyetir anak gitu ya. Jadi prosesnya juga panjang sama Mas Kaisang. Kemudian nasionalis itu kan banyak ya Prof ya. Kalau kita lihat yang masuk dalam kubu nasionalis itu kan ada Gerindra juga, Nasdem juga, Demokrat juga gitu kan. Mana lagi? Perindo juga, Hanura juga. Jadi banyak nih. Tapi saya mencoba memahami logikanya. Kok kesannya sepertinya sedang mengambil marketnya PDIP, bukan marketnya Gerindra, bukan marketnya Golkar, bukan marketnya Perindo dan sebagainya yang belum terbentuk tentunya ya, Perindo masih baru. Tapi lebih kepada marketnya PDIP, bukan begitu? Atau tidak begitu? Enggak lah Pak. Enggak begitu. Kami ini saat ini fokus targetnya bisa lolos sampai di Senayan, dah itu aja. Ya, jadi bukan PDIP-nya, tetapi adalah kaum nasionalis yang bisa saja. Saya rasa di Republik ada ini, di partai-partai lain di Republik kita ini hanya ada 2 partai lah yang punya partai ID kuat. Dan partai ID di kita kan rendah ya Prof, cuma 9-12%. Ya, semua sudah ke tengah hari ini. Partai ID itu kan orang yang bisa mengatakan saya ini partai mana, saya ini orang partai apa gitu kan. Di Indonesia paling cuma 2 partai Pak yang punya partai ID yang kuat. Siapa? PDIP sama PKS gitu kan. Jadi artinya itu ada sudah fanatisme sudah dari kuat para banget, pemilihnya. Sudah kuat banget dan berbeda ya dengan yang membedakan adalah market size-nya. Grace, senang sekali ketemu pada hari ini. Maafkan saya pertanyaannya kadang-kadang. Karena bicara politik kita tidak bisa hanya bicara tentang karena udah sebentar lagi ya Prof ya. Tinggal sebentar lagi. Sudah tahunnya politik jadi. Tapi saya memberanikan diri bertanya karena saya tahu Grace adalah orang yang terbuka. Dan saya kenal seperti tadi di permulaan pun saya mengatakan, saya melihat betapa Grace gigih. Ya, dari pintu ke pintu Grace mengumpulkan sedikit demi sedikit untuk membangun sesuatu platform yang hasilnya kita lihat seperti ini. Ya, harapan publik tentu saja yang kami terima agar PSI bisa tumbuh dan kemudian mewarnai politik Indonesia dengan cara-cara yang elegan dan tentu saja membangun persatuan di negeri kita ini. Amin. Ya, dan meneruskan hal yang sudah baik menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Terima kasih juga diundang ke sini. Yang saya kenal cukup lama dan mudah-mudahan ini bisa jelas bagi Anda semua dan stay relevant.